Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema sistem rangka ikan. Mata kuliah ikhtiologi. Next. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Raden Rodelvia Risma Fitriana, Pratnya Diajeng, Yeni Ika Puji, Ayah Yoni Witi. Next. Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Fungsi sistem rangka ikan sendiri, 1. Menegakkan tubuh, 2. Menunjang organ-organ tubuh, 3. Melindungi organ-organ tubuh, 4. Tempat menempelnya urat daging, 5. Tempat pembentukan darah merah, 6. Pada beberapa ikan berperan sebagai reproduksi. Next. Dapat dilihat ada gambar rangka ikan. Untuk gambarnya sendiri, ada tengkorak, operkular, jari-jari sirip punggung bagian depan, jari-jari rawan, jari-jari sirip punggung bagian belakang, terus rahang atas pada mulut, rahang bawah, orbit, clavicle, pelvic giral, jari-jari sirip dada, jari-jari sirip perut, tulang rusuk, jari-jari rawan, jari-jari sirip anal, duri hermal, duri naural, vertebra, hipural, dan jari-jari sirip ekor. Next. Sistem rangka. Rangka terdiri dari tulang-tulang dan rawan-rawan yang menempel pada tendon atau jaringan penghubung seperti serat-serat putih yang menghubungkan antara urat daging yang berisi struktur yang dapat digerakkan, misalnya tulang, dan ligamen atau jaringan berserat dan kuat yang menghubungkan dua lebih tulang atau rawan yang digerakkan. Tulang sejati dilapisi periosteum yang tersusun oleh osteosites dan matriks tulang. Tergantung pada spesies pada ikan yang tulang-tulangnya berisi osteosites atau tulang seluler, misalnya pada ikan mas dan ikan sidat. Atau tanpa osteosites, yaitu ikan rainbow. Tulang-tulang rawan tersusun dari sel-sel rawan atau chordorites dan matriks rawan dan dilapisi oleh membran yang dinamakan perichondrium. Next. Pembagian sistem rangka. Pengorganisasian sistem rangka menurut Takashima 1995 dalam bukunya An Atlas of Fish Histology, Normal and Pathological Features bahwa rangka terbagi menjadi aksial dan apendikular. Rangka visceral masuk ke dalam rangka aksial atau dapat dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Dipersilahkan. Selanjutnya, rangka berdasarkan fungsinya. Rangka aksial, poros yang memberikan bentuk dasar ikan yang terdiri dari tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, tulang penyokong, dan tulang ekor. Rangka visceral, bagian tulang lengkung insang dan turunan-turunannya. Rangka apendikular,
tulang penyokong sirip dan pelekat-pelekatnya. Rangka berdasarkan tata letak dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksoskeleton yang terdiri dari sisi, skute, dan jari-jari sirip. Yang kedua, endoskeleton yang terdiri dari tengkorak, vertebra, dan penunjang-penunjang sirip. Next. Rangka aksial atau rangka kepala. Rangka kepala atau kranium melindungi otak dan bagian besar organ-organ syaraf. Rangka kepala memiliki dua komponen, neurokranium dan branchiokranium. Neurokranium tersusun atas chondrokranium yang berasal dari rawan pembungkus otak yang mengalami penulangan saat perkembangan, dan dermatokranium yang terdiri dari tulang-tulang dermal. Branchiokranium atau visceral cranium terdiri dari serangkaian lengkungan-lengkung endoskeletal yang dibentuk sebagai penyokong insang, yakni pada bagian parin yang berasosiasi dengan neurokranium. Fungsi rangka kepala. Yang pertama, tempat masuk makanan pertama kali. Kedua, tempat masuk air saat respirasi. Ketiga, letak dari organ-organ syaraf. Keempat, struktur yang melindungi otak, mata, insang, dan lain-lain. Kelima, tempat penempelan banyak jenis urat daging utama. Keenam, streamline entry point untuk gerak maju ikan. Rangka aksial, proses terbentuknya rangka kepala. Chondrokranium awalnya merupakan tulang rawan yang terpisah-pisah, kemudian mengalami penulangan yang berwarna hitam, seiring dengan pembentukan etmoid dan basal plates menjadi warna abu-abu. Berikut adalah gambarnya. Rangka aksial atau rangka kepala elasmobranchi. Chondrokranium biasanya merupakan kotak yang lengkap, dilengkapi dengan foramina dan fenestre, tempat lewatnya saraf-saraf. Kapsul olfaktori dan otik merupakan bagian dari kotak ini. Bagian depan olfaktori terdapat rostrum yang pada cucut gergaji Pristioporus mengalami perkembangan yang ekstrim. Pada ikan pari burung famili Myliobatidae, rostrum ini juga cukup panjang. Rahang-rahang terdiri dari modifikasi lengkung visceral pertama yang pada beberapa spesies membesar. Rahang bawah atau rawan Meckel berartikulasi dengan bagian belakang palatokuadrat hyostylic suspension. Pada beberapa spesies palatokuadrat menempel pada neurokranium dan hyomandibular amphistilic suspension. Umumnya memiliki 5 lengkung insang, kecuali pada beberapa spesies bisa 6 atau lebih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pratnya. Baik, yang selanjutnya adalah gambar kerangka ikan samping. Lalu kemudian terdapat gambar tengkorak dan rangka visceral pada squalus. Yang A itu samping, yang B atas, dan yang C di bawah. Penjelasan, rahang atas dinamakan rawan palatokuadrat yang menempel tidak menancap pada tengkorak. Rahang bawah dinamakan rawan Meckel. Kedua rawan bertemu pada sudut rahang yang disatukan oleh ligamen. 5 pasang baris visceral bars yang terdiri dari 5 elemen, yaitu pharyngobranchial, epibranchial, keratobranchial, hipobranchial, dan basic branchial. Baris hyoid atau hyoid bars terdiri dari 3 elemen, yaitu hyomandibular, keratoial, dan basial. Rangka arsial atau rangka kepala osteochites. Spesies primitif seperti ikan sturgeon dan paddlefish dan juga bowin serta salmonid rawan neurokraniumnya masih tersisa dengan sedikit penulangan. Pada mayoritas ikan, tulang rawan tersebut digantikan oleh tulang benar atau dinamakan tulang rawan perikal dan endokondral. Tulang yang sejak awal merupakan tulang benar dinamakan membran atau tulang derma. Tulang-tulang etmoid
lingkaran putus-putus atau tulang rawan dan benar yakni vomer, ethmoid, dan nasal. Tulang-tulang orbital pada lingkaran merah-merah atau parasphenoid, basipenoid, petrosphenoid. Rangka kepala gymnast rada, unikor, tampak samping. Tulang-tulang otik atau yang berpasangan yaitu sphenotik, petrotik, protik, dan epiotik. Serta satu yang median atau tidak berpasangan yaitu posttemporal. Rangka neurokranium, gymnast rada, unikor, tampak samping. Tulang basikranial terdiri dari exoccipital, basioccipital, dan supraoccipital. Tulang basikranial adalah tempat menempel tulang-tulang epineural. Berikut adalah gambar tampak belakang rangka kepala gymnosarda unicolor. Rangka aksial vertebral kolom atau kolom vertebrata. Pada teleos mengalami pendulangan bikonkev atau amphicoeleus pada sentrum yang berisikan notochord. Terdapat basapophyses yang tidak berdifungsi dengan sentra. Banyak terdapat modifikasi vertebral kolom pada bagian ekor. Berikut adalah gambar tulang belakang teleos. Rangka apendikular, sirip-sirip dan penyokong-penyokongnya atau girdles. Sirip-sirip median pada elasmobranchi ditunjang oleh rawan-rawan basal yang biasanya berbuku-buku menjadi elemen proksimal, middle, dan distal. Pada beberapa jenis hiu proksimal menjadi satu dan pada beberapa spesies yang memicak atau flattened spesies, rawan basal dengan binaural. Sirip-sirip median pada teleos T didukung oleh dua tulang yang terosifikasi dan satu rawan perigiophore. Rangka apendikular yang utamanya merupakan tempat penempelan sirip-sirip lebih sederhana daripada rangka kepala. Pada chondrichthyes, sirip-sirip pektoral ditunjang oleh serangkaian rawan coracoid dan scapular. Penyokong sirip perut terdiri dari barisan penghubung sederhana dinamakan rawan ischiopubik. Pada osteichthyes, sirip pektoral dan penyokong sirip perut lebih kompleks. Sirip-sirip pektoral berartikulasi dengan 5 tulang-tulang radial dan pelvic girdle, biasanya terdiri dari 2 tulang yang bersatu yang mungkin bersatu dengan pectoral girdle pada ikan yang perkembangan evolusinya lebih maju. Bagian atas adalah gambar perbandingan rangka sirip ganda pada elasmobranchi dan teleos T. Pada bagian bawah adalah gambar tulang penyokong punggung pada hiu dan ikan teleos T. Rangka apendikular sirip ekor. Sirip ekor ikan merupakan vertebra yang kompleks. Aksesoris tulang belakang dan jari-jari sirip telah termodifikasi sebagai alat untuk mendorong ikan bergerak maju selama perjalanan evolusinya. Pada teleos primitif, tulang-tulang hipural atau perluasan dari duri haemal merupakan pendukung utama sirip ekor. Epural atau perluasan dari duri neural dan duri haemal terakhir menyokong prokuren pada jari-jari sirip ekor. Pada teleos T yang lebih modern, jumlah hipural berkurang tinggal 5. Pada tuna, makrel, dan ikan sebelah, hipural bersatu membentuk hipural plate. Pada Scombroidae, hipural ketiga dan keempat bergabung ke bagian atasnya dan hipural satu dan kedua ke bagian bawahnya. Rangka dan pergerakan ikan. Pergerakan pada ikan merupakan hasil kerja antara sistem urat daging dan sistem rangka, yaitu bentuk tubuh, fleksibilitas, dan kekuatan gaya dorong. Contoh, peranan hipural dan epural pada sirip ekor dan otot-otot caudalis interfilamen yang bekerja secara sinergis untuk mendorong ikan bergerak maju ke depan. Berikut adalah gambar dari sirip ekor teleos primitif, yang kedua adalah gambar dari sirip ekor teleos modern, dan yang terakhir adalah gambar dari sirip tambahan.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis dalam kolom chat. Jika tidak ada, kami cukupkan sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.